Ini teman-teman sudah ketemu dengan Bapak Presiden. Mari boleh. Ya. Alhamdulillah hasil. BPN PPDI sudah bertemu dengan Presiden. Tadi tidak bisa didokumentasikan. Ya, nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam. Saudara-saudara, keluarga besar Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia dimanapun berada, saudara-saudara pemerhati desa, saudara-saudara perangkat desa dari Sabang sampai Merauke. Saudara, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan agenda kegiatan dari Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Saudara, tentu sebelum saya menyampaikan hal-hal yang penting yang akan saya sampaikan, saya berharap saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat dan terus dapat mengabdi untuk desa, membangun desa, melayani masyarakat desa, dan memajukan dan sekaligus menyejahterakan desa. Saudara, pasca pemilihan umum pemilu 2024, dinamika politik yang membawa suasana perjuangan kita berada di suasana yang tentu saja menggembirakan dan tidak menggembirakan. Karena saya katakan menggembirakan pada awal sebelum pemilu sejak November 2023 kita dalam rangka memperjuangkan cita-cita kita bersama, kita mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam rangka menyalurkan aspirasi bahkan sampai dengan level tertinggi di negeri ini. Karena yang semula kita selalu hanya berkomunikasi di tingkat Kementerian Dalam Negeri, terkhusus di Dirjen Pemerintahan Desa, kemudian kita bisa memberikan lompatan-lompatan hingga kemudian kita bisa langsung berkoordinasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, Komisi 2 DPR RI, pimpinan DPR RI, dan lainnya. Jauh sebelumnya, dalam rangka sekali lagi mensukseskan apa yang menjadi cita-cita kita bersama, secara organisasi kita sudah melakukan lobby-lobby sampai dengan di Kementerian Keuangan sebagai upaya dalam rangka meyakinkan tentang seberapa besar kemampuan APBN kita untuk apa yang kita cita-citakan. Nah, itulah kemudian teman-teman mulai bersemangat sejak kita melakukan lobby di Kemenq, selanjutnya Komisi 2, bahkan di Komisi 2 di beberapa kali kita di Komisi 2 karena banyaknya persoalan yang dihadapi oleh teman-teman perangkat desa dari Sabang sampai Merauke, hingga menghantarkan kita untuk mencari perlindungan di Komisi 2 agar teman-teman perangkat desa tidak mengalami nasib di mana banyak pemberhentian perangkat desa di luar ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang perlu kita cermati bersama saudara-saudara, ada beberapa teman di organisasi kita yang kadangkala mengesampingkan perjuangan teman-teman yang lain, karena secara garis besar kita memang sengaja memperjuangkan seperti apa nasib perangkat desa ke depan. Tapi pada saat yang lain, kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur, terkait masa jabatan perangkat desa itu sudah tidak ada masalah. Karena di Jawa Tengah dan Jawa Timur mayoritas itu sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tapi di luar itu, di Jawa Barat, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di NTT, NTB,
masih banyak pelanggaran-pelanggaran terkait masa jabatan perangkat desa. Tentunya setiap ada event pemilihan kepala desa, pemilu kepala desa, ada masalah-masalah setelahnya. Dapat dipastikan setelah atau pasca pemilihan kepala desa ini ada pemberhentian perangkat desa yang non prosedural. Sebenarnya ketentuan undang-undangnya sudah sangat jelas, aturannya juga sudah sangat jelas, dan bahwa undang-undang itu bersifat mengikat dan memaksa harus dilaksanakan. Fakta di lapangannya, pemahaman tentang undang-undang tentang masa jabatan perangkat desa, tentang bagaimana mengangkat perangkat desa, bagaimana memberhentikan perangkat desa, tidak semuanya terpahami dan terlaksanakan dengan baik di tingkat desa. Nah, inilah yang kemudian organisasi DPN PPDI berjuang ini secara utuh dan menyeluruh. Kalau mungkin teman-teman di Jawa Tengah dan Jawa Timur fokus kepada seperti apa pengakuan profesi perangkat desa, seperti apa gaji ke perangkat desa, tetapi di tempat yang lain kita juga memperjuangkan bagaimana nasib kawan-kawan kita ini agar aman, tidak kemudian setiap ada pemilihan kepala desa ada pemberhentian perangkat desa di sana. Jadi inilah yang seringkali menjadi masalah secara internal yang kemudian kita debat kusir, kita berargumentasi, yang argumentasinya itu kadang-kala kita mengabaikan ada teman-teman yang membutuhkan pertolongan kita, tetapi kita terlalu fokus dengan apa yang menjadi cita-cita kita, di mana kita sudah beberapa hal sudah aman ketimbang teman-teman yang lain. Yang saya sebutkan dengan beberapa hal sudah aman itu di Jawa Tengah, di Jawa Timur itu masa jabatan dapat dipastikan sudah aman, dan teman-teman perangkat desa di Jawa Tengah tidak akan menghadapi persoalan seperti persoalan teman-teman di Jawa Barat, di luar Jawa, ini yang setiap saat ada kemungkinan dan terancam diberhentikan. Nah, fokus perjuangan yang seperti itulah yang kemudian ada kalanya kita harus melakukan perjuangan secara siksak agar apa yang menjadi cita-cita organisasi ini selain yang sudah aman, yang belum aman, dan semuanya kita ingin menjadi lebih aman. Nah, mengenai posisi revisi PP 11 tahun 2011 yang semula sudah kita sampaikan ke Presiden secara langsung, saya ulang, usulan DPN PPDI itu langsung kepada Presiden tanpa perantara. Kita bisa duduk satu meja dengan Presiden berhadapan-hadapan. Bapak Presiden pada saat itu didampingi oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, didampingi oleh Bapak Sekretaris Negara. Sementara dari DPN PPDI itu ada perwakilan dari provinsi, ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, yang kesemuanya merepresentasikan keterwakilan perangkat desa, meskipun dalam segi sempit adalah dari DPN PPDI. Semua apa yang selalu menjadi perdebatan setiap saat itu sudah kita sampaikan. A sampai Z itu sudah kita sampaikan. Dan pada saat itu Presiden didampingi Pak Mendagri, didampingi Pak Menteri Sekretaris Negara sangat merespon baik, bahkan langsung menugaskan Pak Menteri untuk segera menyelesaikan itu. Ini sebuah komunikasi yang saya yakin tidak mungkin bisa diulang, menyampaikan apa yang kita inginkan langsung kepada Presiden tanpa perantara, dari mulut kita didengarkan langsung oleh Bapak Presiden, dari tulisan kita diterima langsung oleh Bapak Presiden. Nah, selanjutnya pun semua yang kita rangkum setelah Rapimnas DPP di Solo juga disampaikan kepada Pak Setnek, yang kemudian juga Pak Menteri, bahkan Pak Menteri secara khusus pasca pertemuan dengan Presiden di Istana itu kita bertemu di rumah dinas Pak Menteri dan
sangat fokus, pembahasannya sangat detail dan sangat fokus. Sehingga pada saat itu yang ada di alam pikiran kita adalah apa yang kita usulkan ini sudah menjadi prioritas yang akan segera dilaksanakan. Fakta yang lain, pasca itu pertemuan juga berlanjut, bahkan rancangan draft PP pun sudah dibeber, kita ikut membahas di sana, di ruang rapat Kementerian Dalam Negeri yang semula dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, kemudian dilanjutkan oleh Pak Sekretaris Jenderal dan Pak Dirjen Bina Pemerintahan Desa. Nilai poin rupiah sudah muncul di sana. Lalu kalau teman-teman sekarang mengatakan kemana, seperti apa posisi PP, komunikasi kita yang bisa kita lakukan hanya dari Pak Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Pak Staf Khusus Menteri dan Pak Mendagri, yang semuanya jawabannya satu, bahwa sudah ada di meja Bapak Presiden. Sudah ada di meja Bapak Presiden. Kalau kemudian sekarang belum, faktanya memang belum disahkan. Tapi setelah dibahas sampai sekarang, menurut informasi yang kita dapat, yang informasi ini jelas bukan main-main, karena dari Menteri, dari Staf Khusus Menteri, dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa, bahwa revisi PP ada di meja Bapak Presiden. Nah, itulah apa yang perlu saya sampaikan, dan mudah-mudahan saudara-saudara, persoalan-persoalan perangkat desa, bahkan ada teman-teman kita yang apa manfaatnya PPDI, faktanya tidak belum ini dan apa setelah revisi undang-undang desa semacam ini. Teman-teman, tolong dong hargai apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan, berikan masukan yang konstruktif, jangan kemudian seperti menghakimi yang ada di depan seperti kita tidak berbuat apa-apa. Kita berjuang dengan kekuatan sendiri, kita berjuang dengan pengorbanan sendiri, kita berangkat sendiri, kita transport sendiri, kita semuanya sendiri. Dan alhamdulillah keikhlasan teman-teman membawa kita sampai di istana. Hanya memang saya akui dan jujur saya katakan sampai sekarang belum dapat kita rasakan hasilnya. Tetapi di setiap kesempatan, baik yang disampaikan Pak Presiden setuju apa yang kita usulkan. Pak Menteri pun sudah menyampaikan di beberapa kesempatan di pidato resminya, usulan kita sudah jelas, sudah sangat jelas. Kira-kira demikian. Mohon maaf apabila perjuangan ini memang tidak semudah yang saudara-saudara kawan, saudara-saudara inginkan. Tapi kita tetap terus berjuang. Jangan patah semangat. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.